Shalom. Kembali lagi sama kita di sini. Kita mau ibadah, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan di tengah keadaan yang lagi serius ya. Jadi kita nggak bisa kemana-mana, kita harus stay di rumah aja, stay safe, stay at home, dan melakukan physical distancing. Tapi kita tidak patah semangat buat tetap beribadah, ya nggak? Iya dong, Iya kan? Ya, itu dong. Kita tetap semangat mau ibadah buat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kemenangan kita hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Oke, sebelum memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita mau satukan hati, kita mau satukan pikiran kita mau bersama-sama berdoa. Mari teman-teman yang di rumah kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kalau kami masih bisa berkesempatan untuk beribadah, memuji nama-Mu, kami bisa menyembah nama-Mu Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini, Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Semangat semua, amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Kita akan pujikan satu lagu, Bersorak. Tepuk tangan semua ya yang di rumah. Sama-sama katakan, kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, pendapat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi katakan, kau batu karang, kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, pendapat yang bangkit dan hidup. Serukan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan. Sekali lagi katakan bersorak. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat agung dan berkata.
aku dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dengan sorak-sorai kemuliaan yang teriringi anugerah kita. Luar biasa, amin. Kuasa Tuhan bagi kita. Kita mau terus bersorak bagi Tuhan. Amin. Karena apa? Karena jika Tuhan bersama kita, tidak ada siapapun yang dapat menghalangi kita. Amin. Amin. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita mau sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Pujian ini mengingatkan kami bahwa hanya bersama dengan Tuhan kami mampu melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Bapak. Engkaulah tempat pergantungan kami, Engkaulah tempat sandaran kami Tuhan. Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam segala hal. Sebab tanpa Tuhan kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur buat pujian ini. Kami bersyukur juga untuk sore hari ini Tuhan. Dalam ibadah live streaming youth ini Tuhan, kami percaya dalam pujian penyembahan Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan melawat ke kami semuanya, baik kami di tempat ini maupun kami yang mendengarkan yang ada di rumah. Dan sebentar kami Tuhan, kami tidak mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap adik-adik kami semua yang ada di rumah yang mereka menyaksikan pada sore hari ini. Tuhan melawat mereka semuanya, dan Tuhan memeteraikan setiap benih-benih firman di dalam hati setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Mari Tuhan Roh Kudus ambil alih sepenuhnya waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ada yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu kunci keberhasilan Yusuf. Kita akan membuka di dalam Kejadian pasal yang 39 ayat pertama hingga sampai dengan ayat yang ke-10. Ada yang ada di rumah bisa membaca bersama-sama dengan saya ya. 1, 2, 3. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf itu, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Adik-adik terkasih dalam Yesus Tuhan, pada petang hari ini kita boleh belajar tentang kunci keberhasilan Yusuf. Saya percaya bahwa setiap adik-adik yang mendengarkan pasti merindukan supaya dalam hidup ini, dalam hidup kalian berhasil dalam segala hal. Engkau yang berstudi, engkau berhasil dalam studimu. Engkau yang bekerja, engkau berhasil di dalam segala pekerjaanmu. Keberhasilan itu dirindukan oleh semua orang.
Bukan cuma hanya adik semua, tetapi juga saya katakan semua kalangan menginginkan keberhasilan, kesuksesan di dalam hidupnya itu. Dan pada sore hari ini kita akan belajar bagaimana kita dapat meraih kesuksesan, bagaimana kita dapat meraih keberhasilan yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui kehidupan dari seorang bernama Yusuf ini. Yang pertama dari terkasih dalam Yesus Tuhan, kunci yang kita dapatkan dan kita dapat pelajari daripada Yusuf. Di ayat yang kedua dikatakan begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Di ayat yang ketiga juga demikian. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf itu begitu nyata. Sampai tuannya yang bernama Potifar melihat bagaimana tangan Tuhan itu menyertai Yusuf. Sehingga apapun yang diperbuat oleh Yusuf itu berhasil. Nah, ada yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Yusuf adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Perhatikan di sini. Kata disertai oleh Tuhan, bahwa Tuhan bersama-sama dengan Yusuf. Tuhan ada bersama-sama dengan Yusuf. Bukankah demikian juga ini yang kita rindukan buat kita semuanya, Adik dan saya pun juga merindukan hal yang sama. Bagaimana Tuhan selalu bersama-sama dengan saya, Tuhan selalu menyertai saya, Tuhan selalu ada dalam langkah-langkah hidup saya. Dan ini merupakan kerinduan kita bersama. Ada yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bagaimana supaya kita ini hidup kita selalu di dalam penyertaan Tuhan, selalu Tuhan bersama-sama dengan kita, selalu langkah-langkah kita, Tuhan ada di sana. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14 sampai dengan 15. Mari kita baca sama-sama ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini kita perlu garis bawahi. Kata melekat. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ada yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa kunci supaya kita disertai oleh Tuhan adalah memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Miliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Miliki sebuah kerinduan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Seperti dikatakan bahwa aku akan menyertai dia. Ada yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus pun juga menyinggung dalam sebuah khotbahnya di bukit dalam Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar. Ini merupakan suatu keadaan hati. Hati yang terus-menerus merindukan akan Tuhan. Diumpamakan seperti hati yang lapar, hati yang haus. Seberapa banyak pada petang hari ini ada yang memiliki hati yang haus? Berapa banyak petang hari ini ada yang memiliki hati yang lapar akan Tuhan? Hati yang merindukan akan Tuhan? Seberapa besar dan seberapa dalamnya kerinduan kita akan Tuhan,
demikianlah Tuhan akan memuaskan kerinduan kita itu. Kalau kita cuma hanya merindukan Tuhan, ya hanya sekedar apa adanya, maka kita tidak akan dapat merasakan, menikmati dan mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Tapi kalau kita memiliki dengan kapasitas, yaitu benar-benar hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan, maka engkau dan saya akan dapat mengalami pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana pribadi itu terus menyertai dalam setiap langkah-langkah kita. Ada di dalam setiap waktu-waktu kita. Ada dalam setiap hari-hari kita. Bahkan janji firman tadi dikatakan begini. Bagi orang-orang yang memiliki kerinduan yang hatinya melekat kepada Dia, dalam Mazmur pasal yang ke-91 tadi, bahwa aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, dan apabila ia berseru maka aku akan menjawab. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita tahu ada terkasih dalam Tuhan bahwa Yusuf dalam kehidupannya bukan cuma hanya dia mengalami keberhasilan itu tanpa sebuah proses, tapi kita tahu sendiri bagaimana proses yang dialaminya bertubi-tubi. Dari mulai dia masuk ke dalam penjara, menjadi seorang budak, dijual, menjadi seorang pekerja, lalu kemudian dimasuk ke dalam penjara dan difitnahkan. Tetapi sekali lagi, boleh karena penyertaan Tuhan, Tuhan begitu mengasihi Yusuf, sehingga dikatakan bahwa Tuhan meluputkan dan memuliakan Yusuf. Sehingga pada akhirnya kita tahu sendiri bagaimana cerita daripada Yusuf. Jadi angkat Tuhan menjadi seorang Perdana Menteri, orang yang kedua dalam pemerintahan di Mesir. Itu semuanya oleh karena hati Yusuf yang melekat kepada Tuhan, dan Tuhan menyertai dalam kehidupannya. Mari kita melihat kunci yang kedua. Kunci yang kedua di sini dikatakan ayat yang kedua bagian yang B. Dikatakan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Di ayat ketiga juga dikatakan bahwa setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai oleh tuannya, bahwa Tuhan membuat berhasil dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ada yang terkasih dalam Tuhan, Yusuf ternyata seorang pekerja, seorang yang giat juga bekerja. Kalau dia tidak giat bekerja, nggak mungkin seorang Potifar mempercayakan segala sesuatunya, kekuasaan diberikannya kepada dia, seluruh semua apa yang dalam rumahnya diserahkannya kepada Yusuf sebagai pekerjaannya. Ini sangat terbukti bahwa Yusuf adalah seorang bekerja, seorang pekerja yang benar-benar giat bekerja. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita ini belajar dari seekor semut. Dikatakan di dalam Amsal pasal yang 30 ayat 25, Amsal pasal 30 ayat yang ke 25 dikatakan begini. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Kita tahu memang semut adalah salah satu binatang yang sangat-sangat lemah sekali. Dan semut dia mengerti, di mana pada saat ada waktu-waktu di mana dia nggak bisa bekerja, yaitu pada musim hujan. Namun pada musim panas, dia betul-betul bekerja dengan giat.
Dia begitu getol mengusung makanannya. Kalau kita lihat bagaimana dia berbaris dengan membawa makanan yang dimasukkan di dalam lubang rumahnya. Itu semua ditimbun untuk persediaan ketika pada musim hujan nanti dia nggak bisa bekerja. Ada terkasih dalam Tuhan. Langkah yang kedua ini, kalau kau ingin berhasil dalam hidupmu, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, jadilah seorang yang giat yang bekerja. Jadilah seorang yang giat bekerja. Bukan gila bekerja, tetapi giat bekerja, ulet bekerja, rajin bekerja, dan senantiasa setia dalam pekerjaanmu. Karena dari situlah Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya atas hidupmu. Pada malam hari ini, ada yang terkasih dalam Kristus Tuhan, engkau sebagai seorang studi, apa yang harus engkau lakukan supaya engkau berhasil adalah engkau harus belajar dengan sungguh-sungguh. Engkau harus belajar dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma hanya belajar ketika ada PR, bukan cuma hanya belajar ketika ada tugas-tugas dari guru, bukan cuma hanya belajar ketika mau ada ujian, tetapi setiap hari di mana ada waktu-waktu, kesempatan demi kesempatan, engkau bisa belajar. Satu hari mata pelajaran ini, hari berikutnya mata pelajaran yang berbeda, hari berikutnya lagi mata pelajaran yang berbeda. Setiap hari ketika engkau mengumpulkan, yaitu waktu-waktu engkau menabur untuk kau belajar, saya percaya bahwa apa yang kau pelajari itu semuanya, itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidupmu sendiri. Engkau akan dibuat Tuhan berhasil. Tidak mungkin kan pada saat seorang studi menghadapi ujian, lalu kemudian tanpa dia belajar, dia cuma berdoa puasa, Tuhan beri aku hikmat, Tuhan tolong aku ketika aku mengerjakannya. Saya ingin tanya, apakah Tuhan tolong? Apakah Tuhan akan mengaruniakan hikmat tanpa kalian belajar? Saya katakan tidak. Mengapa? Karena Tuhan kita juga menyertai kita. Tuhan kita juga bekerja, memberikan hikmat kepada kita. Ketika kita dalam waktu-waktu sebelum kita menghadapi ujian, kita mempersiapkan diri betul-betul, kita belajar sungguh-sungguh. Sehingga pada saat kita menghadapi ujian, Tuhan mengingatkan semua materi-materi apa yang sudah kita pelajari itu diingatkan oleh Tuhan sehingga tidak ada kata yang sulit. Kita tidak mengalami kesukaran ketika kita menghadapi ujian demi ujian. Ada yang terkasih dalam Tuhan, diberikan juga engkau yang bekerja. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan giat. Bekerja dengan rajin. Maka seperti Yusuf dipercayakan oleh tuannya pekerjaan yang lebih lagi. Dan bagaimana Tuhan dengan penyertaan Tuhan, Tuhan yang melihat keberhasilan yang dibuat oleh Yusuf, demikian juga Tuhan sanggup dan mampu membuat apapun yang engkau perbuat, yang engkau kerjakan dengan giat, dengan rajin, dengan tekun, akan dibuat Tuhan berhasil semuanya itu. Seperti apa yang terjadi oleh Ishak. Di bagaimana Ishak dalam Kejadian pasal 26 ayat 12, Ishak menabur dari hari ke hari, dia menabur. Dan apa yang terjadi? Ayat 12 sampai ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan memberkati Ishak menjadi orang yang kaya dan orang yang semakin kaya dan sangat-sangat kaya. Ada yang terkasih dalam Tuhan. Memang keinginan untuk kaya itu tidak boleh. Tetapi Tuhan memberkati engkau. Tetapi Tuhan ingin kau menjadi kaya, berhasil dalam segala sesuatunya. Sebab itu langkah yang kedua, bekerja dengan giat, dengan rajin, dengan tekun. Lalu kemudian yang ketiga, dikatakan yang ketiga, ayat yang ke-6 bagian B. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya.
Wow, ini yang membuat Potifar ini jatuh cinta benar-benar kepada Yusuf, sayang kepada Yusuf. Bukan cuma karena dia melihat bagaimana Tuhan menyertai dia, bukan cuma Yusuf itu adalah seorang pekerja yang giat di mata Potifar, tetapi juga nilai yang lainnya adalah Yusuf itu memiliki sikap yang manis. Sikap yang manis itu apa? Dia memiliki attitude yang baik, dia memiliki karakter yang sangat baik. Bukankah Tuhan mengendaki kita seperti apa yang dipesankan oleh Timotius dalam pasalnya Timotius 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Timotius dia mengungkapkan, dia menuliskan surat itu sekalipun dalam usia yang dia muda. Pesan Paulus kepada Timotius, sekalipun Timotius pada saat itu di usia yang sangat muda, tapi pesannya apa? Jadilah teladan. Dalam apa? Ada terkasih. Mari kita baca itu. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan begini, janganlah seorang pun menganggap rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Perkataanmu. Artinya apa? Jangan dusta, jangan suka bohong, tidak mencela-mencela kata orangnya. Jadi perkataannya itu benar, perkataannya itu tepat, perkataannya itu baik. Lalu kemudian dikatakan dalam tingkah lakumu. Dalam tingkah lakumu ini apa? Perbuatan kita sopan, ya. Lalu kemudian dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Yang Tuhan mau supaya engkau memiliki sikap yang manis, baik dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, dalam perbuatanmu. Ada di terkasih nama Tuhan, dengan sikap yang ketiga ini, yaitu miliki sikap yang manis, miliki karakter ilahi dalam kehidupan kita. Maka saya percaya bahwa Tuhan, bahwa Tuhan akan mengangkat engkau dan engkau akan menjadi kesayangan bagi Tuhan dan juga bagi semua orang. Ada yang terkasih nama Tuhan, langkah yang ketiga itu adalah miliki sikap yang manis, miliki karakter ilahi, miliki karakter yang baik di dalam hidupmu. Yang keempat, yang terakhir, dikatakan ayat yang ke-7 dan 9. Kejadian 39 ayat 7 dan 9 dikatakan begini. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Mari tidur dengan aku." Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa yang ada dalam rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Ada kita kasih nama Tuhan. Yusuf, langkah yang keempat ini patut kita contoh. Harus, yaitu apa? Yusuf menjaga kekudusan hidupnya. Ada kita kasih nama Tuhan. Kekudusan itu mutlak. Karena kekudusan itu merupakan kehendak Allah atas hidupmu. Coba kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Dikatakan begini, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ada yang terkasih nama Tuhan, inilah yang dikehendaki Allah, yaitu pengudusanmu. Bukan cuma hanya kita perlu menjauhi percabulan, tetapi dikatakan dalam Galatia pasal yang ke-5, Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, ayat 16 dan 17 dikatakan begini, "Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging
berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, ayat 19, ini yang perlu kita jauhi juga, yaitu apa? Percabulan, lalu kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ada yang terkasih nama Tuhan, mari jauhi semuanya itu. Jauhi semuanya itu. Keinginan anak-anak muda itu sangat banyak. Tetapi saya ingin katakan, yuk kendalikan segala keinginan kita. Kendalikan keinginanmu. Sebab manusia jatuh, itu bukan karena pencobaan iblis, tetapi terlebih yang pertama, oleh karena keinginannya sendiri. Hati-hati, pada saat keinginan daging kita membawa kita kepada hal yang najis, dengan nonton-nonton film-film porno, dengan apapun itu, yang berbau percabulan, berbau kenajisan, yuk stop. Matikan, lawan semuanya itu. Berdoa kepada Tuhan, minta pengudusan daripada Tuhan. Ada yang terkasih dalam Yesus Tuhan, Yusuf, dia benar-benar menjaga kekudusan hidupnya. Dia tidak mau berbuat dosa di hadapan Allah. Dia tidak mau berbuat dosa di hadapan Allah. Ini merupakan pesan buat kita semuanya, buat adik-adik dan saya, untuk supaya kita berhasil dalam hidup kita, seperti apa dilakukan oleh Yusuf. Yang keempat ini adalah jaga kekudusan hidup. Ada 4 kunci yang kita sudah pelajari pada petang hari ini. Bagaimana kita mengambil dari kehidupan daripada Yusuf sebagai pelajaran dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, Yusuf berhasil oleh karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh, minta Tuhan sertai aku setiap hari, miliki hati yang melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah Yusuf, dia seorang yang pekerja keras, orang yang giat bekerja. Jadilah seorang remaja yang benar-benar giat bekerja. Engkau sebagai seorang studi, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, miliki sikap yang manis. Yusuf memiliki sikap yang begitu manis, sehingga ia dicintai, disayangi oleh Potifar. Dipercayakan kekuasaan atas rumah Potifar. Miliki karakter ilahi dalam hidupmu. Jadilah teladan dalam sikap yang baik bagi semua orang. Dan yang terakhir, jaga kekudusan hidup kita. Saya percaya dengan 4 hal ini, pada saat kita melakukan dengan sungguh-sungguh, bagaimana Allah membuat Yusuf berhasil, saya percaya Allah juga akan membuat hidupmu dan saya berhasil. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Kak Steph yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita semua percaya kalau kita disertai oleh Tuhan. Ada 4 poin yang disampaikan oleh Kak Steph tadi. Siapa yang bisa jawab? Bisa jawab di kolom komentar. Nanti dapat hadiah piring cantik dari Kak Steph. Nah ya, ada 4 poin yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, miliki hati yang melekat kepada Tuhan. Yang kedua, engkau sebagai pelajar harus giat bekerja, giat belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, miliki karakter yang baik. Dan yang terakhir, jaga kekudusan hidupmu. Maka engkau akan berhasil seperti seorang Yusuf. Amin. Baik, terima kasih untuk yang sudah menonton live kita pada sore hari ini. Semoga untuk minggu-minggu ke depannya tetap setia. Dan semoga yang menonton bisa bertambah. Bisa ajak temennya ya buat nonton ibadah bareng. Kali aja bisa beribadah bareng. Mungkin di rumah hari ini lagi kosong, nggak ada ibadah. Kita mau ajak teman kita buat datang sama Tuhan. Oke?
Baik, kita mau ibadah lah gitu. Kita mau tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, ku Dengan kasih Kristus, saya undang Step untuk berdoa untuk ibadah kita. Mari adik-adik yang ada di rumah, angkat tanganmu bersama-sama. Terimalah berkat dalam doa ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk petang hari ini Tuhan. Kami sudah menyelesaikan yaitu ibadah live streaming ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, bahkan firman-Mu memberkati setiap kami semuanya. Dan juga pada petang hari ini Tuhan, kami boleh pulang, sebentar kami yaitu melakukan aktivitas kami kembali. Dan kiranya berkat-Mu Bapa melimpah atas kami semuanya. Mari angkat tangan adik-adik semuanya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang memberkati engkau mulai petang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang dua kalinya. Diberkatilah dalam studimu, diberkatilah dalam masa depanmu, diberkatilah dalam keluargamu, diberkatilah atas hidupmu oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama. Amin.